Di sini kita coba bahas dulu mungkin terkait dengan meta-analisis terkait diagnostik. Nah, mungkin di sini untuk yang bagian diagnostik ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh. Nah, kebetulan ini salah satu contohnya itu untuk di research collaborator dari batch 11 dokter prestasi. Nah, di sini kami mengangkatkan artificial intelligence ya sebagai alat pendukung diagnostik pada LVO atau large vessel occlusion yang menjadi penyebab terjadinya stroke iskemik. Nah, jadi apa aja yang kita perlukan dalam diagnostik ini? Tentu di sini kita butuh artikel. Nah, artikel-artikel kita itu harus sesuai dengan ide yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, karena kita berbicara terkait dengan artificial intelligence, machine learning, deep learning, ataupun prosesor lainnya, processing data lainnya, maka nanti kita coba cari di Google ya. Kita coba cari di Google, Recording in progress. kemudian kita lihat apakah di sini ada data terkait dengan sensitivity atau specificity-nya. Nah, karena untuk bagian tabulasi data itu penting untuk mendapatkan sensitivitas sama spesifisitas. Nah, itu penting banget. Karena dari sensitivitas sama spesifisitas, kita bisa ini memprediksi true negatif, true positif, false negatif, sama false positif. Nah, jadi nanti ada rumusnya teman-teman yang teman-teman bisa masukkan ke dalam stata ya. Nah, jadi nanti di sini kalau sensitivity, nah itu nanti ada rumusnya sendiri. Dan kalau true positif artinya, misal kalau kita anggap aja di situ ada 10 pasien. Nah, 9 pasiennya itu ternyata benar-benar terdiagnosis dengan baik. Tapi satunya itu salah. Maka nanti dapat kita katakan bahwa 9 itu adalah true positif, sementara yang satunya itu adalah em, apa ya, false positif. Karena satu yang tadi dia itu terinklusi masuk ke dalam kelompok ini, kelompok positif, tapi sebenarnya dia nggak positif. Nah, itu dia. Sementara kalau false negatif ataupun true negatif, kita anggapkan ada 10 pasien. Misalnya 8 pasien itu benar-benar negatif dan 2 pasien ini sebenarnya adalah positif. Maka dapat kita katakan true negatifnya itu adalah 8 dan false negatifnya itu adalah 2. Dan nanti ketika teman-teman cari, teman-teman bisa menentukan sensitivitas sama spesifitas tergantung dari rumus yang nanti akan diberitahu. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh dari tabulasi datanya. Di sini yang pertama, kalau teman-teman ingin mengangkatkan terkait dengan suatu device, maka teman-teman harus bikin dulu device-nya, kemudian data penelitiannya ya, kayak author sama year-nya, kemudian level of evidence, apakah dia retrospektif, apakah dia prospektif, kemudian ada datasetnya, apakah ini multi-center atau single center, dan nanti ada sample size, berapa banyak sih data yang yang telah digunakan, dan apa parameter diagnostik dari referensi tersebut. Kalau dia ada AUC, kita isi AUC-nya. AUC itu area under curve ya. Jadi itu untuk menentukan validasinya. Nah, jadi AUC-nya di sini kalau nggak ada ya udah kita nggak masukin. Kalau ada kita masukin. Nah, terus di sini juga ada PPV sama NPV ya. Ini lupa, pokoknya yang ini positif, yang ini negatif. Nah, nanti ada akurasi, sensitivitas, sama spesifitas. Tapi intinya kalau dia nggak ada, itu nggak perlu ya. Nggak perlu kita cantumkan. Tapi kalau menurut teman-teman, teman-teman butuh yang sensi sama spesinya aja. Artinya yang negatif-negatif yang ini, kayak misalnya yang ini, ini, dan juga ya 3 itu artinya bisa kita eksklusikan. Jadi kita bisa bikin kriteria inklusi sama eksklusi, mana artikel yang bisa kita gunakan, mana yang enggak. Nah, kebetulan ini referensinya itu dari systematic review ya, bukan meta analisis, jadi banyak kosongnya itu nggak masalah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau nanti teman-teman membuat meta analisisnya, teman-teman bisa lihat ada di sini.
Jadi ini adalah hasil dari forest plot untuk diagnostik powernya. Nah, untuk diagnostik powernya, teman-teman lihat di sini. Ini adalah sensitivitas. Jadi misal anggapan dari puluhan percobaan ini adalah sensitivitasnya. Dan yang di dalam kurung ini adalah rentang 95% confident interval. Tingkat kepercayaannya pada 95%. Nah, jadi nanti di sini, kalau dia misalnya di micro RNA 17, dia 94%. Nah, kita masukin nanti di Excel sebelum kita masuk ke dalam statanya. Jadi nanti kita input semuanya. Nah, setelah kita input semuanya, nanti dia bakal munculin satu overall. Jadi overall itu adalah hasil tabulasi dari semuanya, hasil analisisnya. Ketika digabungkan, ternyata dapatnya 0,91. Artinya, kalau kita menggunakan semua parameter ini untuk mendiagnosis misalnya suatu kanker ya, dia itu tingkat sensitivitasnya adalah 91%. Nah, itu cukup tinggi ya, teman-teman ya. Maaf. Nah, sementara kalau yang spesifisitas, nah nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kurang lebih sama juga. Nanti muncul nih 86%. Nah, kemudian ini adalah SROC ya. Jadi ini adalah tabel untuk mendapatkan AUC-nya. Jadi kalau AUC dia makin mendekati 1 itu makin bagus AUC-nya. Dan ini biasanya AUC-nya itu ada di sini nih. Nanti ditandain di hasil analisisnya. Jadi pada area sini, di sini, dia sensinya 0,9, spesinya itu 0,85, dengan AUC-nya 0,92. Nah, SROC inilah yang akan bisa kita gunakan untuk menentukan tingkat AUC dari apa ya, alat diagnostik kita. Nah, begitu. Nah, nanti teman-teman bisa tulis di sini. Ini ada beberapa contohnya ya. Jadi kalau misalnya tuh di situ ada 4 microRNA cluster dan hasil analisis yang udah kita dapatkan, tinggal kita masukkan aja. Kira-kira sensinya itu berapa, spesinya itu berapa, NLR-nya, negatif likelihood ratio-nya, kemudian ada positive likelihood ratio, diagnostic odds ratio, dan juga area under the curve-nya nanti tinggal kita jabarkan aja. Jadi kalau meta-analisis itu nggak terlalu ribet ya teman-teman ya. Tinggal kita ketika kita dapatkan datanya tinggal kita buat narasikan mungkin ya sesingkat ini aja. Cuman sesingkat ini aja gitu. Jadi nggak perlu tulis banyak-banyak. Nah, kemudian di sini ada juga yang em, bagian result publication bias. Nah, jadi selain tadi kan udah dapat ya, apa namanya, sensi sama spesi sama AUC. Jadi kalau kita mau melihat apakah terdapat bias pada publikasi yang kita gunakan sebagai referensi, maka bisa kita menggunakan Dick funnel plot asymmetry test. Nah, jadi Dick funnel plot asymmetry test itu dia ya seperti ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Dan nanti kalau di situ ada tulisan p-value 0,12, nah dia itu batasnya adalah 0,05. Kalau dia lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat ya indicated that no found publication bias in this meta-analysis. Gitu. Jadi tidak ditemukan adanya bias pada publikasi di meta-analisis ini. Jadi kalau dia p-value-nya lebih dari 0,05. Contohnya di sini p-value-nya kan ada yang 0,12 sama 0,91 ya. Nah, itu udah jelas tuh bahwa di sini tidak terdapat publication bias. Kemudian ini adalah contoh applicability-nya. Jadi di sini ada namanya pretest probability sama ada post-test probability. Nah, ini cara bacanya gimana? Cara bacanya kita coba lihat dulu legend-nya. Jadi di sini kan ada tulisan ya prior probability. Jadi kalau misalnya pada tahap awal itu kita bikin bahwa pada oh ya ini namanya Vagans plot ya. Vagans nomogram. Nah, kita anggap ya pada awal 25% itu ditemukan positif 25% misalnya ya. Jadi prior probability itu adalah 25%. Jadi kalau kita lihat di sini pretest chance of 25%.
Jadi 25% itu adalah positif pada pretestnya. Nah, ya, pretestnya itu 25%, dan setelah nanti kita menggunakan alat ini atau device ini, nah, nanti kita bisa mengetahui berapa sih probabilitas dia itu positif dan negatif. Nah, kalau kita lihat nih di sini. Di sini dari 25% dia itu akan meningkatkan diagnostik diagnostik dari PAS mencapai 79% positif. Jadi nanti di sini adalah post test probability positifnya itu 79%. Nah, tapi kalau dia LR negatif, jadi dia itu post test probability negatifnya itu adalah 2%. Jadi di sini nanti teman-teman tulis saja bahwa ketika 25% itu ditemukan pada pretest, maka ketika kita menggunakan device ini itu akan meningkatkan apa ya? Meningkatkan em, meningkatkan diagnostic power sehingga nanti untuk mendeteksi kasus positif itu menjadi 79% dan kasus negatif itu adalah 2% gitu. Dan ini adalah beberapa tips dan triknya ya. Jadi nanti teman-teman di sini ya mungkin bahasnya di sini ya. Kalau teman-teman ingin membuatnya dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan aplikasi DeepL. Jadi DeepL itu dia aplikasi yang lebih bagus ya, nge-translate lebih bagus dibandingkan Google Translate. Jadi nanti kalau teman-teman ingin mentranslate sesuatu ya bisa Baik, menggunakan DeepL. Jadi nanti kalau tidak teman-teman terasa kesulitan, untuk teman-teman materi bisa sudah lebih ketik dulu dalam selesai bahasa begitu. Indonesia sesuai dengan bahasa teman-teman sendiri. Kemudian Nah, nanti teman-teman masukkan ke dalam baik, DeepL terima untuk kasih. mendapatkan Baik, versi tidak terasa bahasa ya, Inggris dari ternyata pemaparan tulisan materinya teman-teman. sudah Tapi jangan selesai. lupa, Untuk kalau itu, teman-teman saya udah berikan dapat waktu yang kepada bahasa teman-teman Inggrisnya, yang teman-teman harus mungkin cek ada lagi. pertanyaan, Apakah grammarnya udah ada bagus, yang ingin apakah didiskusikan pemilihan kepada Kak katanya Titin udah tepat, terkait pemaparan kemudian materi apakah tadi, dipersilakan em, untuk melakukan raise hand apa ya, terlebih dahulu. bisa dimengerti atau enggak. Baik, saya Takutnya berharap ketika kita menggunakan suatu tools, apabila nah tools review itu nanti ada namanya pokoknya dia miss banget deh sama makna yang ingin kita sampaikan. Nah itu cukup bahaya ya teman-teman ya. di Jadi mana ketika teman-teman translate jangan 100% teman-teman jadikan itu background sebagai dulu mungkin sekitar em, 30 detik apa lagi. ya, sebagai tulisan teman-teman. Jadi ingat, tools itu adalah alat pembantu ya, bukan pengganti kita. Jadi Apakah kalau ada dia yang pengganti kita, artinya kan kita kan nggak perlu kerja lagi ya. Tinggal diskusikan kita masukin, habis itu nanti dia dapetin hasil, hasil itu yang kita masukkan langsung. mungkin dari Nah itu sesi adalah ini pengganti belum kita, ada yang pengganti kita untuk bertanya juga mentranslate. dan Tapi tidak ketika kita demikian. Oleh karena em, itu, terima kasih masukkan ke dalam banyak. DeepL, udah dapat Mungkin karena hasilnya, sudah berkenan untuk kemudian nanti teman-teman cek lagi melakukan grammarnya, maknanya, pemaparan pemilihan materi hari katanya, ini kemudian teman-teman dan rombak, sudah habis sangat itu udah dapat, jelas udah dan direvisi, teman-teman masukkan ke kiranya dalam dapat karya membantu teman-teman, kami itu untuk adalah sifat dari menerapkan membantu tadi. kepada Jadi ingat, tools itu bukan um, menggantikan, tapi dia membantu kita. untuk kami Oke? dalam Nah, kemudian kalau teman-teman ingin mengecek grammarnya apakah udah pas atau enggak, nanti teman-teman bisa menggunakan Grammarly ya. Grammarly. Sementara kalau teman-teman ingin memparafrase ya dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris, parafrase, itu nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi Quillbot. Jadi semuanya karena di sini udah tersedia ya, kebetulan di dekade ini kan udah banyak ya tools-tools yang bisa membantu kita dalam penulisan ya. Jadi why not kita memakai itu untuk membantu kita. Tapi ingat itu hanya sekedar membantu ya, sekedar membantu bukan menggantikan kita. Oke, jadi itu adalah tips and triknya ya teman-teman ya untuk menulis di bagian meta analisis. Nah, sekarang kita coba untuk simulasi ya. Jadi nanti di sebentar mana ya? oke, tidak terasa pertemuan literatur review. Oke, tidak terasa ternyata pemaparan materinya
sudah selesai ya. Terima kasih kepada Kak Kevin untuk itu, karena pemaparan materi sudah selesai. Saya persilakan waktu kepada teman-teman dari peserta klub literatur review ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan terkait pemaparan materi tadi, dipersilakan Oke, untuk melakukan jadi raise hand untuk terlebih sekarang kita bisa, teman-teman bisa download ya nanti ya aplikasi Statanya ya. Jadi ini adalah aplikasi Stata. Terus semua dahulu. tabel ataupun bagan yang teman-teman Oke, yang dapatkan tadi bertanya, saya ya tunggu dari 30 detik, mohon maaf. yang teman-teman jadikan referensi itu nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam bentuk Excel. Jadi contohnya bagian Excelnya itu ya seperti ini ya teman-teman ya. Ada yang TP, FN, TN, FP, AUC, sensitivity sama specificity-nya. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam satu tabel ya. Nah, misalnya nih teman-teman dari referensi teman-teman cuman ada sensitivitas sama spesifisitas. Jadi nanti teman-teman harus menghitung TP sama FN-nya. Jadi nanti teman-teman bisa asumsikan aja ya, asumsikan bahwa terdapat 100 pasien. Jadi kalau totalnya 100 pasien misalnya tuh TP tambah FN tambah TN tambah FP, Baik, karena tampaknya di sorry, sini tapi teman-teman TP tambah lagi FN ya misalnya membutuhkan ya itu adalah keterangan, 100. Kak Kevin, Nanti dari teman-teman narasumber bisa jika jawaban yang pertanyaan. hitung di situ Untuk itu, saya Wanda ucapkan terima TP-nya kasih berapa, banyak atas FN-nya waktunya Kak berapa, Kevin. Tidak kemudian terasa karena kita TN-nya sudah berapa, dan benar-benar FP-nya berapa. ada di Jadi itu adalah penghujung cara untuk menghitung atau di TP, pertemuan FN, kelima. TN, dan Oleh FP karena itu, Wanda ucapkan terima kalau kasih dia karena tidak Kak disertakan Kevin ya di selama ini dalam sudah referensinya. benar-benar Tapi kalau dia untuk ada, ya membantu udah tinggal kita kita di masukkan sini aja. dan membimbing kita untuk Oke, jadi nanti menyusun kita masuk ke dalam Stata. menyusun atau Habis membina itu nanti cara tinggal membuat klik literatur review, tips and file, trik, dan kemudian kita berbagai import ya. hal-hal Import terkait di Excel dalamnya. spreadsheet. Mungkin Tinggal dari kita Kak browse. Kevin sendiri, apakah ada Mana ya, meta. closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman Klub Literatur Review? Persilahkan. Nah, nanti kan dapat ya muncul seperti ini ya. Nanti teman-teman jadikan import first row as variable names. Terima kasih banyak Kak Kevin. Ya, oke. Nanti teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Karena Jadi semuanya pemaparan udah materi selesai dan sesi clear diskusi kita semuanya. sudah Nanti kita teman-teman lalui, tinggal itu lanjutkan analisisnya. saya rasa kita Tapi cukupkan sebentar ya, pertemuan ini klub kayaknya belum yang ada di sini. delete. Terima kasih kepada Kak Kevin. Jika Kak Kevin mungkin ada kegiatan bisa dilanjutkan, dan teman-teman juga demikian. Saya tutup Zoom ini dan saya ucapkan terima kasih. Selamat. Baik, tidak terasa sesi pemaparan materi sudah selesai ya. Makasih Kak Kevin, mungkin karena sesi pemaparan materinya sudah selesai, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi terlebih dahulu. Pada teman-teman dari Klub Literatur Review, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum memaparkan pertanyaan. Oke, kita ulang lagi. Ini kita import Excel, kemudian kita browse ya. Desktop. Nah, udah ya. Kita lanjut. Sekarang kita pencet OK. Nah, nanti teman-teman untuk melihatnya ada atau tidaknya, itu nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi nanti di sini ada name sama ada labelnya. Ini ada labelnya ya. Nah, setelah itu, kalau udah, sekarang kita masukkan kodenya. Belum ada yang Wait. Nah, biasanya kalau kode di sini memang dicari sendiri ya, teman-teman ya. Misalnya, kita ingin menggunakan meta-analisisnya ya untuk mendapatkan itu nanti kita tinggal pencet ini aja. Jadi memang di situ ada beberapa kode yang memang kita cari sendiri ya. Kita cari sendiri. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sini, tinggal paste, habis itu enter. Nah, nanti muncul nih. Ketika nanti kita masukkan semuanya, nanti muncul. Ini adalah sensitivity,
ada specificity dan nanti akan muncul semuanya. Ya, forest plotnya berapa, SROC-nya berapa. Nah, itu dia. Jadi enaknya itu di situ ya. Tinggal nanti kita masukkan bukan kata kunci sih, tapi lebih ke apa ya itu ya, kodenya ya. Kode untuk mendapatkan analisis datanya. Nah, ini kan sama ya teman-teman ya. Dia overall-nya 0,91, 0,86. Jadi ini nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam paper teman-teman terkait dengan potensi diagnostik dari suatu biomarker atau suatu device. Oke, gitu ya. Jadi itu untuk mendapatkan yang sensi sama spesi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih di sini. Misalnya kita pengen mendapatkan NLR atau AUC-nya. Nah, jadi nanti kita tinggal pakai yang ini, metan. Oh, sorry. Kita copy semuanya ya. Kita copy semuanya. Habis itu kita paste. Jadi nanti ini kan muncul ya. Semua komennya udah muncul semua. Kita enter. Oh ya, sorry. Ini yang bagian AUC-nya ini kita delete dulu. Nah, kita ulang. Udah semua ya? Oke, kita ulang lagi. Nah, nanti dapat tuh. Nah, di sini. Jadi untuk DL-nya atau ya, jadi ini adalah contohnya ya untuk mendapatkan apa ya? DL. Hmm, wait. Ya, untuk mendapatkan AUC-nya. Jadi nanti AUC yang kita dapatkan, tadi kan belum ada ya AUC-nya ya. Jadi untuk AUC-nya itu adalah 0,84. Intinya kalau AUC dia semakin mendekati 1 itu makin bagus ya diagnostik em, powernya ya gitu. Jadi kurang lebih untuk simulasinya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa catat aja kodenya. Di sini ada meta DTA, TP, FP, FN, TN. Tapi ini jangan sampai kebalik. Soalnya kakak kemarin coba apply ini, tapi dia kan kebalik ya. Ada yang FP duluan, TP duluan. Nah itu nanti hasilnya bakal salah. Jadi memang di sini kita harus pentingin urutan tadi ya. Ini memperhatikan urutan. Kalau enggak nanti salah. Sementara kalau study ID itu nanti tergantung sama variabel kita. Nah, kalau variabel kita itu suatu AI, berarti ya udah kita masukin aja di sini AI seperti itu. Nanti bakal muncul semua nih di sini ya. Nah, sementara kalau dia yang komen yang ini ya, ini ini tujuannya untuk mendapatkan forest plot ya dari AUC. Jadi benar-benar kita coba cari AUC-nya. Nah, baru nanti kita bisa dapatkan itu. Oke, nah kita coba lagi nih, misalnya kita mau mendapatkan yang SROC curve ya. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, kita pencet. Oh, sorry. Oh ya, sama satu lagi, kalau TP, FP, dan seterusnya itu dia harus perhatikan ya. Kalau kita menggunakan kecil berarti kecil. Kalau ini kan dia kan besar ya. Jadi memang harus sesuai. Nah, tapi nggak dapet ya. R11. Oh, berarti ini harus di rename ya, teman-teman ya. Ini harus di rename variabelnya. Jadi dia harus kecil. Jadi memang tergantung sama komen ya. Ada yang komen
dia itu TE sama M-nya itu gede nggak masalah karena dia berdasarkan urutan. Tapi ada juga yang berdasarkan ini kodenya. Jadi kalau kodenya itu kecil semua, ya berarti kita harus menggunakan yang kecil ya. Kebetulan ini di sini kan TP-nya kan gede ya. Jadi harus kita coba ubah variabelnya supaya semuanya kecil. Seperti itu. Nah, jadi nanti di sini tinggal kita ubah aja labelnya. Labelnya jadi eh, TP kecil. Nah, coba dulu ya. TP kecil. Oh, sorry. Ini nggak ada P-nya. Nah, kita coba. Heading. Ya, jadi memang harus semuanya ya kita ubah ya. Label sama name-nya itu harus kita ubah jadi kecil semua. Nah, tapi overall kita nanti kan udah dapat ini ya, 3 yang utama. Jadi kalau teman-teman ingin publikasi, nah itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, salah satunya ya. Nanti coba teman-teman cari biomarkernya yang potensial, yang menurut teman-teman di situ banyak original artikel yang membahas terkait dengan sensitivitas ataupun spesifisitas dari biomarker tersebut atau AI-nya atau ML-nya atau DL-nya. Bebas pokoknya apa aja. Tapi intinya di situ untuk menganalisisnya teman-teman tinggal menggunakan stata kemudian pakai kode ini ya, pakai komen ini. Jadi stata itu memang berdasarkan komen ya. Nah, untuk komen-komennya teman-teman bisa cari di PubMed ataupun di ResearchGate. Jadi kalau teman-teman mau, nanti ada panduannya di situ. Kalau teman-teman mau berbicara terkait dengan diagnostik power, nah nanti muncul tuh di situ. Apa aja komen yang harus kita masukkan, apa aja package yang harus kita install, dan seterusnya. Nanti akan muncul di situ. Tinggal teman-teman cari aja guideline-nya. Tapi nggak sebatas untuk diagnostik ya. Kalau teman-teman ingin menilai dari effect size, dari hazard ratio, risk relatif, ataupun misalnya odds ratio dan segala macam, ya udah teman-teman nggak masalah. Ya, mungkin itu untuk materi hari ini sama simulasinya. Mungkin dikembalikan ke Wanda. Baik, terima kasih Kak Kevin Kak atas pemaparan materi yang sudah sangat padat dan juga cukup jelas. Mungkin karena pemaparan materi sudah selesai dari teman-teman peserta klub, apakah ada pertanyaan? Jika atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, jika terdapat pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik Kak Kevin, tampaknya dari peserta mungkin belum ada pertanyaan atau belum ada hal yang ingin didiskusikan. Dari Wanda sendiri juga belum ada Kak.
Mungkin untuk menutup kegiatan ini dari Kak Kevin sendiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman peserta? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Wanda atas kesempatannya. Mungkin pesan untuk teman-teman, kalau teman-teman mau ikut lomba, itu sifatnya memang pilihan ya ketika kita kuliah ya. Karena ketika kita ingin ikut lomba tentu perlu usaha dan menyisihkan waktu serta pikiran. Makanya itu butuh komitmen. Cuman di sini saran dari kakak pribadi, teman-teman at least adalah 1 kali ikut lomba ya. Karena kalau kita ikut lomba itu memang apapun itu ya lombanya ya nggak mesti ilmiah, bisa juga di non akademik ataupun di akademik. Nah, kenapa? Karena masa-masa kuliah itu masa-masa yang pasti stressful ya. Makanya kita butuh mood reliever, kemudian butuh juga healing dan segala macam. Ketika kita ikut lomba itu nanti kita bisa at least keluar kota lah untuk healing beberapa waktu ya untuk menghilang dari dunia akademik. Karena tentu kan capek banget ya, bosan juga, suntuk juga kalau cuman belajar terus gitu. Nah, kemudian apalagi kalau teman-teman ingin kalau udah pernah ya ikut lomba ilmiah, itu pasti teman-teman eh, adalah punya kemampuan untuk melakukan apa ya analisis maupun penulisan untuk artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu juga penting ya teman-teman ya. Karena kalau CV kita ada artikel ilmiah, tentu ketika kita daftar PPDS ataupun daftar di S2, S3 itu juga akan berpengaruh banget. Makanya teman-teman at least punya setidaknya 1 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan sebagai tanda bahwa memang teman-teman serius gitu. Serius ketika daftar di PPDS ataupun di jenjang pendidikan selanjutnya karena itu adalah poin penting banget ya karena poin utama di seleksi jenjang apa pendidikan selanjutnya itu memang ada di tahap wawancara. Jadi wawancara itu memiliki poin yang cukup banyak. Nah, makanya itu ketika teman-teman punya banyak pengalaman terkait hal tersebut, nah itu teman-teman bisa menjadi bahan untuk engage ya ke juri ataupun ke konsulen-konsulennya sehingga mereka bisa menerima teman-teman. Oke, mungkin dari kakak itu aja Wanda. Kakak juga minta maaf ya mungkin keundur-undur terus karena banyak kegiatan di koas yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak atas closing statement-nya Kak Kevin. Karena tadi kita mulai kegiatan ini dengan berdoa, ada baiknya kita akhiri kegiatan dengan berdoa juga. Untuk itu, persilahkan teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, terima kasih banyak Kak Kevin. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila dari Kak Kevin terdapat kepentingan, dipersilakan untuk live terlebih dahulu dari Zoom. Itu juga kepada teman-teman, jika ada kegiatan, dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya kembali. Terima kasih semuanya, selamat sore. Selamat sore, makasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih Kak Kevin.